Nah, sekarang kita lanjut ya. So we will continue with your final task for this semester ya. Jadi tugas akhir dalam semester ini. Ini dimulai dengan, ya sebelumnya kan ada analisa ini, analisa pasar, analisa wisatawan, kemudian jenis-jenis usaha, and then sekarang Anda mulai masuk untuk membuat sebuah analisa. Jadi mempraktekkan analisa-analisa tersebut pada satu usaha pariwisata. Bagaimana teknisnya itu kan sudah saya share kemarin itu buat mind mapping ya. Jadi itu membuat alur dasar seperti apa, sehingga setelah itu jadi Anda tinggal buat maksudnya membuat penjelasannya saja. Nah, saya share dulu ininya, tata caranya, pembuatannya. PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, jadi melakukan analisis proses bisnis usaha pariwisata. Nah, apa yang Anda harus lakukan ya? Yang pertama itu adalah carilah satu usaha di industri pariwisata yang sudah ada. Jadi ini bukan membuat usaha sendiri atau merencanakan usaha yang belum dibuat ya. Itu mungkin banyak menjadi pertanyaan di antara kalian semua ya. Jadi saya kasih direction di sini bahwasanya untuk perusahaan itu adalah carilah perusahaan atau usaha yang merupakan bagian dari industri pariwisata yang sudah ada ya. Jadi industri pariwisata itu meliputi seperti hotel, kemudian villa, kemudian travel, dan yang lain-lain nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pilih bagian yang mau dianalisa ya. Jadi bagian mana yang mau dianalisa? Kalau misalnya Anda menganalisa sebuah hotel, kalau misalnya semua bagian dianalisa itu akan sangat-sangat panjang ya, antara satu dengan yang lainnya. Bahkan orang hotel pun sendiri kalau mereka di bagian-bagian tertentu mereka tidak akan ngerti bagian ininya gimana, bagian itunya gimana. Makanya saya kasih contoh misalnya bagian pemasaran gitu misalnya. Gimana alurnya mereka buat bagian pemasaran itu. Selanjutnya adalah lakukan analisa bagaimana proses bisnis pada bagian tersebut ya. Jadi setelah Anda pilih bagian yang mana, lakukan analisa ya. Nah, secara rinci seperti ini. Yang pertama, cari usaha industri di bidang pariwisata. Usaha-usaha apa yang bisa Anda masukkan? Mungkin ada pertanyaan nanti, kalau usaha begini gimana ya, boleh apa enggak gitu misalnya ya. Jadi contohnya adalah seperti hotel, kemudian villa, kemudian travel agent ya, sudah mempelajari tentang travel agent online, travel agent offline. Dalam travel agent itu apa yang bisa dianalisa? Misalnya proses pembelian tiket, proses pemesanan kamar pada sebuah hotel gitu misalnya melalui travel agent harus seperti apa gitu loh. Ya, kalau misalnya lewat Traveloka, kalau misalnya Anda mungkin mau yang online semua, jadi Anda bisa kayak bagaimana cara memesan kamar atau memesan tiket pada Traveloka. Jadi alurnya seperti apa? Pertama harus kemana, kedua kemana, ketiga kemana ya. Kalau hotel ataupun villa, jadi ada bagian reservasi, bagian front office, kemudian ada bagian sales dan marketing, apakah akuntingnya, itu prosesnya seperti apa. Then you have to describe prosesnya itu ya pada bagian yang Anda buat. Kemudian nggak cuman yang besar-besar gitu, misalnya ada car rental kah ya, kemudian ada catering kah, ataukah advertising kah. Jadi semua itu bisa menjadi satu
satu satu yang bisa dianalisa ya, karena perusahaan-perusahaan itu perusahaan yang di bidang pariwisata ataupun mendukung pariwisata ya, supplier kah boleh ya, kemudian printing kah ya, printing itu yang mereka itu memang apa namanya mensupport industri pariwisata ya, silahkan ya. Kemudian tempat wisata atau hiburan ya, tempat wisata misalnya tempat wisata apa nih, Monkey Forest ya, sistem pembelian tiketnya mungkin, sistem apanya yang Anda mau analisa silahkan. Tempat hiburan, kemudian outbound atau activity ya, misalnya kayak sistem booking untuk adventure misalnya kayak arung jeram. Nah, seperti itu. Gimana caranya arung jeram pada misalnya PT Mason Adventure gitu. Gimana caranya? Apa prosesnya? So you can analyze that ya. Ada pertanyaan nggak untuk usaha-usaha yang mau Anda analisa? Belum, Pak. Jelas ya. Siapa tahu nanti ada, oh saya mau analisa ini boleh nggak gitu. Ya terserah. Apa namanya? Kalau Anda masih bingung, Anda bisa tanyakan. Selanjutnya, contoh bagian yang bisa dianalisa itu ya seluruh proses bisnis. Kalau itu kecil ya bisa Anda semuanya. Tapi kalau besar itu mungkin bagian-bagiannya ya, bagian marketingnya kah, bagian reservasinya kah, bagian penerimaan tamunya kah, dan bagian lain-lainnya ya. Bagian pengembangan usaha ya, banyak bagian ya, tergantung dari perusahaan tersebut ya. Jadi itu yang bisa Anda analisa. Kemudian cara mengetahui proses bisnisnya seperti apa ya. Nah, cara mengetahui proses bisnisnya itu bisa dengan wawancara. Wawancara itu dengan siapa? Dengan yang bekerja di sana ataukah di ya, yang tentunya yang di bagian yang Anda analisa. Wawancara ke teman boleh kalau misalnya teman yang kerja di sana ya, dan di bagian itu, ataupun siapa saja ya yang bisa Anda wawancara. Kemudian lewat literasi ya, lewat literasi itu artinya Anda cari sumber-sumber seperti buku, internet, Anda baca-baca itu ya. Kalau misalnya seperti let's see for example kayak Traveloka gitu, mungkin Anda tidak bisa wawancara dengan siapapun kecuali Anda punya teman misalnya jadi market manager ataukah jadi orang yang bekerja di Traveloka ya. Tetapi Anda bisa pelajari prosesnya melalui baca-baca. Kemudian pengalaman ya, pengalaman ini sangat apa namanya gampang ya kalau Anda punya pengalaman. Misalnya pengalaman menggunakan Traveloka, gimana prosesnya untuk pembelian sebuah tiket atau pemesanan kamar. Nah, itu Anda bisa gambarkan itu, ya. Nah, setelah mengetahui proses bisnisnya, Anda buat mind mappingnya, ya. Buat mind mappingnya itu seperti yang sudah saya share minggu lalu, ya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, apa namanya? Salah satu caranya sih Anda bisa pakai yang punyanya Google ya, dengan yang kemarin itu. Kalau misalnya Anda buat dengan software sendiri, software yang berbeda ya silahkan, terserah ya. Nah, ini contohnya kan yang kemarin saya kasih itu. Ini adalah sebuah hotel misalnya, saya analisa, dan analisanya itu adalah proses pemasaran pada Hotel Adiwana Unagi Suite. Nah, ini pemasarannya aja. Jadi saya cari informasinya untuk pemasaran itu apa namanya, main poinnya apa aja yang dilakukan. Oh, ternyata ada 4. Yang pertama harus dianalisa pasar dulu, kemudian analisa wisatawannya siapa aja yang ke sana. Setelah tahu pasarnya, baru menentukan promosi yang dibuat. Promosinya apa aja? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah menentukan promosinya, tentunya harus menentukan apa yang dipakai untuk mempromosikan itu ya. Nah, misalnya adalah
1, 2, 3, 4. Kayak ada brosur, kayak ada video, mungkin kayak ada yang lain-lainnya dan yang lainnya. Kemudian setelah ada toolsnya, distribusinya lewat apa ya? Nah, distribusinya bisa lewat, kalau di sini ternyata ada beberapa juga, ada lewat Instagram, Facebook, lewat ads-nya, kemudian ada website, OTA, kemudian lewat blogger, kemudian lewat travel, dan yang lainnya. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan production analysis dan evaluation dari hotel website, berapa ada production dari promo yang sudah dibuat, kemudian dari OTA channel ada berapa, dari partnership ada berapa, mungkin bisa dilihat, ditanya-tanya dari observasi langsung ke tamunya, dari offline travel agent ada berapa. Nah, dari sana baru jumlah reservasi dari setelah tahu jumlah reservasinya itu, kemudian dilakukan evaluasi. Apakah untuk, biasanya promosinya ini adalah per bulan, ya. Apakah bulan selanjutnya promosi yang sama tetap dijalankan atau buat promosi yang berbeda? Nah, di sana pengambilan keputusannya nanti. Setelah Anda buat itu, membuat presentasi secara online, ya. Jadi presentasi secara online itu Anda buat file video di mana Anda mempresentasikan mempresentasikan mind mapping Anda, ya. Nah, format presentasinya itu apa? Yang pertama adalah penjelasan singkat tentang perusahaan tersebut yang meliputi tempat, sejarah, dan bidang usaha. Setelah itu baru Anda masuk ke pemaparan mind mapping yang dibuat, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya Adiwana Unagi Suite, ya. Jadi Anda perkenalkan diri dulu, ya. Untuk buat videonya mungkin Anda udah jago-jago, ya, orang kuliahnya di sekolah IT, ya. Misalnya, halo, selamat siang, perkenalkan nama saya adalah Agus Bisena, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu proses bisnis pada sisi marketing di Hotel Adiwana Unagi Suite. Nah, gitu misalnya. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran singkat tentang Adiwana Unagi Suite. Jadi Adiwana Unagi Suite itu adalah sebuah hotel resort bintang 4 yang ada di Ubud, tepatnya di Jalan Sweta. Dan Adiwana Unagi Suite ini dibuka pertama kali di tahun 2019 dengan jumlah kamar ada 28 kamar, ada 22 suite dan 6 private pool villa. Nah, di Unagi Suite ini dari sisi marketing mereka menggunakan beberapa strategi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan melakukan analisis tentang bagaimana strategi pemasaran pada Adiwana Unagi Suite. Jadi baru Anda mulai jelaskan mind mapping Anda. Anda bisa jelaskan di bagan ini, atau bagan ini bisa dipecah-pecah menjadi satu presentasi, silakan. Ya, jadi di sini kan ada alur yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, bagian-bagiannya apa, sampai selesai. Ya, jadi itu tugas akhirnya. Jadi nggak akan ada UAS, tetapi UAS-nya itu adalah satu bentuk video yang nantinya Anda upload ke YouTube kalian masing-masing, ya. Jadi video Anda upload, kemudian linknya Anda submit pada saat UAS. Kemudian untuk mind mapping nggak harus disubmit segera, ya. Paling tidak seminggu sebelum UAS Anda submit mind mappingnya, ya. Jadi nggak harus terburu-buru sih. Tetapi UAS-nya jangan sampai telat, ya. Kalau telat nanti nggak dapat nilai, ya. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang tugas yang harus Anda buat, ya. Nanti videonya ini nanti saya akan share lagi, sehingga kalau Anda lupa Anda bisa buka-buka lagi. Oke, thank you very much. Semoga dimengerti. Ada pertanyaan? Selamat siang, Pak. Ya, siang. Pak, saya punya pertanyaan.
Di sini kan kita membuat sebuah mind map dari sebuah usaha yang sudah ada. Ya. Nah, kemudian ada proses untuk mengetahui bagaimana proses bisnis yang ada gitu kan Pak. Betul. Kemudian dalam mencari proses bisnisnya itu ada wawancara, ada beberapa lah, tadi Bapak katakan. Ya, wawancara, literasi, pengalaman gitu. Ya, misalnya seandainya sekarang saya mencari proses bisnis villa gitu kan Pak kan, marketing villa, kemudian ada bagaimana distribution, bagaimana alat yang digunakan dalam melakukan promosi, bagaimana promosi yang dibuat, apakah itu juga harus sesuai dengan realita Pak, atau kita boleh menggunakan dari sudut pandang kita sendiri? Nah, yang Anda analisa ini kan analisa bisnis yang sudah ada. Jadi apa yang ada di sana itulah Anda jelaskan ya. Jadi beda nanti ketika Anda harus membuat atau membenahi suatu proses, baru Anda buat tambahan-tambahannya. Nah, kalau ini kan Anda buat sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Nah, itu aja dijelaskan. Kalau misalnya nanti ada komen di bawahnya dan di sana itu ternyata belum ada begini, ya silahkan boleh aja gitu. Tetapi nggak usah dirubah gininya, alurnya itu nggak usah dirubah dari yang ada saat ini gitu. Baik Pak. Ngerti Dewa? Ngerti Pak. Ya. Seandainya sudah ngirim gitu, boleh ditarikkan lagi Pak filenya, karena saya buat sesuai dengan yang saya pikirkan, bukan sesuai dengan realitanya. Oh, boleh di ini aja, dibenerin aja nggak apa-apa ya. Baik, nah, Pak. Nanti kan siapa tahu kalian belum buat TA ya, nanti siapa tahu dari menganalisa masalah ini Anda melihat ada masalah yang perlu diperbaiki, oh ternyata kurang sistem ini, kurang ini, kan itu bisa menjadi bahan untuk TA nanti gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan selain Dewa? Thank you Dewa. Oke, kalau sudah, saya tidak mau mengganggu banyak waktu kalian ya. Mungkin ada yang bekerja masih ya, istirahatnya sebentar biar bisa makan ya. Jadi meeting ini kita akhiri, nanti saya akan share lagi. Kalau misalnya Anda lupa-lupa, masih ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada di pembahasan ini, Anda bisa kontak saya ya. Thank you very much, you and bye-bye.